semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur aku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku masih seputaran roti-roti sourdough. Nah, hari ini aku buat burnt cheese spread. Penasaran ya? Apa aja bahan dan cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita buat. Biasanya teman-teman, sebelum kita buat roti sourdough, kita buat cairan pig yang dari kulkas. Nah, udah naik, lalu kita buat SSL ya. Nah, ini aku buat malam. Jadi paginya dia udah ngembang ya. Sekarang kita buka. Kalau dia berongga, berarti dia aktif ya. Nah, ini teman-teman, ini memang wadahnya kegedean ya, karena kelihatannya kecil. Kita belah dulu. Nah, teman-teman tuh lihat ya, udah berongga ya. Tuh, udah berongga. Udah bersarang. Nah, ini berarti laginya aktif ya, tuh. Tuh ya. Nah, biasa pakai mixer jadul ya. Ini tepung terigu Pro Tinggi. Gula pasir. Ini telur. Nah, ini dia ragi alami ya, yaitu SSS Sweet Stiff Starter. Dia memang adonannya begini ya, tuh. Tuh lihat tuh, berserabu tuh teman-temannya tuh. Nah, kita masukin susu cair dingin ya, ini wajib dingin ya. Nah, udah rata ya teman-teman. Tuh. Kita masukin garam. Kita masukin butter ya. Nah, aku pakai butter ya teman-teman. Tuh. Ini kita misal sampai kalis ya. Kita cek apakah udah kalis ya. Nah, kalau kita tarik udah nggak putus ya. Nah, seperti ini teman-teman tuh ya. Ini namanya window pentes ya, udah transparan. Nah, aku pindahin ke meja ya teman-teman. Nah, biasa aku setelah di mixer itu kita stretch and fold dulu ya. Kita tarik lipat, ini kita olesin minyak sedikit. Ini juga wadahnya kita kasih minyak ya, nanti kita pindah ke sini. Kita tarik lipat ya. Ini supaya teksturnya bagus. Lembut banget teman-teman. Aku tuh senang kalau roti-roti sourdough tuh adonannya lembut terus tapi lentur gitu loh tuh. Dia nggak lengket ya tuh. Beberapa kali ya pokoknya kalau udah sampai halus. Nah, lalu kita padatkan ya tuh. Nah, nanti dia keluar gelembung-gelembung. Tuh udah kelihatan kan melentung-melentung tuh ya. Kayak melepuh-melepuh tuh. Kita padatkan seperti ini. Tuh teman-teman, halus banget ya. Pokoknya nggak pakai takaran berapa kali, pokoknya kita lihat aja udah sampai halus mulus. Ya, kita pindahin ke wadah sini. Nah, teman-teman kita tutup. Kalau teman-teman nggak punya wrapping, nggak masalah ya, pakai serbet aja. Nah, ini kita istirahatkan dulu selama 2 jam ya di suhu ruang. Nah, setelah 2 jam teman-teman di sini lagi gerimis-gerimis ya. Tapi misalnya hujan deras gitu, teman-teman bisa tambah waktunya ya. Nah, ini dia memang mengembangnya seperti ini kalau sourdough ya teman-teman, bukan yang seperti mengembang seperti ragi gitu ya. Nah, kita balik. Nah, teman-teman, ini mau aku bagi-bagi, boleh juga teman-teman ditimbang ya, misalnya mau ditimbang atau mau dibagi-bagi berapa gitu ya. Ini. Nah, teman-teman, ini tadi udah aku tandain ya, kita potong dulu sini ya. Nah, kita potong. Kita mau model kayak croissant. Nah, teman-teman, kalau lengket kita taburin tepung ya.
Nah ini yang tadi tiga sisi seperti ini, aku bagi 3 lagi ya. Nah untuk jadi nggak repot nimbang-nimbang, pokoknya kira-kira aja lah, nggak usah sama juga nggak masalah. Ya kita bagi 3 nih. Nah seperti ini ya. Jadi nanti tinggal kita giling panjang. Nah teman-teman, ini kita tutup dulu ya. Kita resting dulu sekitar 15 menitan ya. Nah setelah 15 menit teman-teman, kita buka ya. Tuh. Nah ini kita sisihkan dulu, kita mau roll. Nah di sini kita ambil satu ya. Ini lengket teman-teman, tadi aku lupa kasih tepung. Nah ini kita yang bagian besar ini di bawah. Lalu ini kita mau pipikan ya. Nah kita pipikan. Ini jangan kenceng-kenceng ya teman-teman, pelan-pelan aja. Tuh ya, tuh ilmunya banyak, dia nanti enak banget ya pas digiling, ini bunyi petes tuh. Kita tarik sambil kita angkat-angkat gini ya. Tuh. Dia lentur banget ya, udah di resting 15 menit. Nah teman-teman, ini kita tarik ujungnya ya, kita gulung seperti kita buat croissant ya. Tuh seperti itu. Kita gulung terus. Nah sambil ditarik. Nah seperti ini ya. Nah ujungnya ini kita cubit. Nah seperti ini ya. Nah ini kita semprot. Ini kita semprot air ya. Kita semprot air agak basah-basah, lalu kita celup, digulingkan ke ini keju parmesan ya. Ini bukan tepung panir ya teman-teman, keju parmesan. Jadi nanti tuh rasanya mantap. Tuh, kita bisa guling-guling gini. Nah kita letakkan di loyang. Ini loyangnya udah aku oles, mau pakai butter boleh atau margarin ya. Nah seperti ini. Nah teman-teman, mau aku selesaikan semua dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, tinggal satu ya. Nah ini bagian besarnya di bawah ya. Mau di bawah mau di atas itu selera aja ya. Kita roll, kalau lengket kita taburin tepung sedikit. Nah ini kita sambil tekan pelan ya. Nah melebar kan. Nah ujungnya ini dilebarin sedikit. Nah ini makin kita sambil kita giling, sambil kita tarik pelan ya. Tuh. Nah teman-teman, makin panjang dia makin bagus nanti gulungannya, kira-kira bisa 5758 ya. Tuh ya, ini kita tarik ujungnya, kita lebarin, tapi pelan, jangan sampai putus, kita gulung. Soalnya kalau nggak ditarik teman-teman nanti jadi buntet pendek gitu ya. Nah akan jadi panjang, kita tarik ini sambil kita tarik. Tuh kalau makin panjang dia gulungannya bagus. Banyak layer lah. Nah kita tutup, kita cubit bawahnya sini. Nah ini kita semprot air ya, kita semprot spray, lalu kita gulingin ke keju parmesan, kita gulingin gini ya. Nah teman-teman, karena loyangku nggak cukup, jadi aku pakai baking paper di sini ya. Jadi nanti misalnya udah matang bisa ngantri. Nah seperti ini ya. Nah teman-teman, ini udah selesai ya. Kita proofing 3 sampai 3,5 jam tergantung cuaca. Kalau misalnya hujan geluduk, hujan deras, itu boleh lebih ya. Pokoknya udah dia juga naiknya nggak banyak, cuma 1,5 kali lipat. Pokoknya kalau udah terisi udara, ya udah kita open ya. Kita scoring dulu ya. Nah udah kita tutup plastik ya teman-teman. Soalnya kalau langsung sobek takut nempel, jadi plastik dulu ya. Tuh. Nah kita tutup biar dia tidur. Nah teman-teman, sambil menunggu adonan mengembang, kita buat fillingnya dulu, yaitu burnt cheese spread ya. Nah di sini aku pakai keju yang slice seperti ini, yang warna kuning ya. Nah, ini kita masukin. Ini kompornya belum nyala ya. Kita masukin gini aja gini. Nah ini kita masukin 6 lembar ya. Nah teman-teman, ini aku pakai yang seperti ini. Ada juga yang keju cheddar. Pokoknya boleh yang quick melt ya, aku pakai yang ini atau yang cheddar ya.
Kita masukin butter. Ini gula pasir. Nah, ini krim kental, whipping cream ya, bukan susu cair ya, whipping cream. Nah, ini kita masak api kecil. Kecil aja ya. Kita masak cuma sampai kejunya larut aja, cuma kita aduk-aduk gini aja. Asal dia udah larut semua, matiin deh. Nah, teman-teman tuh ya udah mendidih ya. Kita aduk-aduk aja sampai dia larut ya kejunya. Sampai kental tuh. Ya, jangan ditinggal nih gosong ya. Nah, ini teman-teman kita matiin aja ya. Nah, ini kita tunggu dingin ya. Nah, teman-teman, ini yang saus kejunya tuh ya. Ya. Udah dingin, kita masukin ke piping bag ya. Biar nanti nyemprotnya enak. Nah, teman-teman, ini udah 3 jam lebih ya, 3 jam setengah kita buka. Nah, tuh ya teman-teman tuh, dia agak naik ya, udah terisi udara. Nah, teman-teman, ini kita scoring, boleh pakai cutter atau silet ya. Nah, ini kita scoring tengahnya aja sini. Tapi ujungnya jangan ya, jadi di apa kira-kira berapa senti dari ujung. Soalnya kalau ujungnya nanti isinya tumpeh. Nih, kalau kurang dalam kita tekan lagi sampai agak dalam ya, tuh. Nah, teman-teman, aku udah panasin oven api atas bawah di suhu 180 ya. Nah, nanti kita lihat sampai 15 sampai 20 tergantung panas oven masing-masing ya. Kapan hari kan aku buat blueberry cream cheese. Nah, itu masih sisa satu, aku taruh di kulkas. Nah, ini mau aku isiin. Ini rasanya balance banget antara cream cheese manis-manis dan sama keju gurih-gurih. Wih, mantap deh ya. Ini kita isi. Nah, ini tetap aku kasih yang cheese spread ya. Jadi rasanya tuh mantul sekali, enak banget. Nah, teman-teman, ini kira-kira 20 menit ya. Kita ganti api atas untuk gosong-gosongin atasnya ya, namanya juga kan burn. Nah, ini kita pindahin ke rak atas ya, supaya ada gosong-gosongnya gitu. Nah, ya, api atas ya kira-kira 5 menit ya. Alhamdulillah teman-teman. Nah, teman-teman, ini api atas memang harus gosong kan namanya burn. Jadi agak gosong-gosong. Nanti dia jadi crunchy ya. Mantap nih. Kita diemin dulu sebentar ya. Aku mau ngoven yang lain. Nah, ini kita pindahin ke cooling rack ya, teman-teman tuh. Jadi dia tuh ininya tuh garing-garing. Ini kalau misalnya teman-teman mau yang agak lebih gosong boleh juga ya. Alhamdulillah teman-teman, ini yang cream cheese ya, yang tadi cream cheese sama jeruk dia agak-agak putih gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai. Nah, ini jadi 24 biji. Ini tapi ukurannya kan ini untuk konsumsi sendiri ya, jadi nggak sama, ada yang gendut, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, kalau teman-teman misalnya mau jualan, itu ditimbang aja kira-kira 60 atau 75 ya, pokoknya selera aja ya. Ini kan untuk makan sendiri. Nah, sekarang kita cicipin dulu. Ini yang cheese nih ya, yang cheese.
Ini yang cream cheese ketahuannya dia agak-agak putih. Nah teman-teman, walaupun dia ini gosong-gosong gitu, tapi dia baunya bagus tuh ya. Nah ini gosong-gosong sesuai dengan namanya kan, burnt cheese spread sourdough ya. Kita buka. Tuh dia tuh atasnya crunchy ya. Pastinya tuh ciri-cirinya sop sourdough tuh dia. Tuh ini yang dibilang namanya cuy-cuy itu begini teman-teman. Tuh ya, ini cuy, ini namanya cuy itu. Apa ya, seperti kenyal-kenyal gitu. Ini kan yang quick mart ya. Jadi meleleh tuh, lihat ya. Ini dalamnya tuh seperti ini. Nah ini yang dinamakan cuy tuh ya. Kenyal-kenyal gitu seperti mochi, mantap banget. Tuh lembut kan. Kita cobain. Seperti makan cuy, seperti makan mochi, tapi bukan yang mahal gitu. Enak banget pokoknya. Enak perpaduan antara keju quick mart sama parmesan. Wih, mantap banget. Nah sekarang yang pakai cream cheese tuh ya, bagus ya. Nah ini teman-teman, sengaja sebagian nggak aku gosongin, jadi nanti misalnya mau dipanasin kan dia nggak tambah gosong ya. Nah ini lihat nih, masih panas. Ini mantelnya makanya panas-panas tuh, matang sempurna. Nah ciri-cirinya sourdough, dia tuh berongga, ada bolong-bolongnya, terus cuy, lembut, jadi gak kalah sama roti-roti bakery. Kalau aku sih pilih yang ini karena usia aku kan udah lumayan, emang udah tua ya. Jadi makannya yang seperti ini aja, yang pakai sop sourdough. Ini masih panas teman-teman, enak banget. Nih sambil ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Mantul banget. Jadi perpaduan antara cream cheese sama cheese spread, wah jodoh mereka. Enak banget, tuh lihat. Emang boleh roti sourdough selembut ini? Mantap betul. Nah teman-teman yang udah punya starter yang di kulkas, itu kan lagi waktu tidur, diaktifin aja ya, dibuat mantap banget. Sampai di sini dia video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye bye.